karena kesempatan itu nggak pernah datang, akhirnya ya mulai meragukan juga. Ditambah sebenarnya orang lain juga meragukan apakah aku sanggup untuk mendapatkan beasiswa S2 itu. Hingga setelah 7 tahun kerja, kesempatan itu datang. Datangnya tuh kayak sebenarnya temanku tuh nyuruh, ayo daftar bareng aja. Jadi dia yang encourage untuk mulai isi aplikasinya, mulai isi formulir segala macem, mulai cari-cari sekolah, belajar bahasa Inggris bareng. Dan sebenarnya itu semua pasti tidak mungkin terjadi kalau temanku yang satu ini tidak menggerakkan aku. Jadi aku merasa seperti kayak Tuhan menggerakkan aku melalui teman aku ini supaya aku benar-benar ayo coba lagi sampai akhirnya di kesempatan itu tuh Tuhan memang menunjukkan kebaikannya. Jadi semua proses itu benar-benar mulus, mulai dari aku ambil kursus bahasa Inggris, ambil ujiannya, pilih sekolah juga, sampai akhirnya mengikuti seleksi-seleksi yang diberikan oleh pihak pemberi beasiswa. Sebenarnya pengalaman mendengar suara Tuhan selama bersekolah di luar itu banyak banget. Tapi yang benar-benar terasa itu waktu sebulan pertama mulai sekolah. Jadi itu kan benar-benar sendiri ya, kita nggak ada keluarga sama sekali, temen juga belum punya karena nggak ada yang kenal satupun. Dan pada saat mengikuti perkuliahan pertama kali tuh jadi kerasa shock budaya gitu di sana karena bahasanya beda. Walaupun ngomongnya bahasa Inggris tapi ternyata yang ngajar itu punya dialeknya beda-beda, jadi bikin stres juga. Jadi selama sebulan pertama tuh pasti tiap malam abis selesai kuliah kerjanya nangis, kerjanya doa, terus khawatir karena aduh aku bisa nggak ya ngikutin kuliahnya, aku bisa nggak ya kira-kira lulus, karena sampai lulus tuh cuma 1 tahun. Jadi kebayang dong kalau misalnya dalam 1 bulan aku cuma kerjanya nangis, stres, nggak bisa ngapa-ngapain, itu benar-benar bisa merugikan waktu yang ada. Jadinya aku tuh berdoa setiap malam minta petunjuk, Tuhan ini baiknya gimana ya, sampai akhirnya Tuhan tuh kasih hikmat supaya aku bikin diary setiap hari ditulis, setiap malam ditulis dalam bahasa Inggris. Dan itu aku lakuin sampai aku lulus. Dan sebenarnya nulis diary dalam bahasa Inggris itu sangat membantu, terutama pas lagi ujian, karena ujiannya kan semuanya esai dan kita nggak boleh open book. Jadi apa yang kita pelajarin, apa yang ada di kepala kita harus langsung dituangkan dalam tulisan. Jadi itu Tuhan benar-benar baik banget. Kemudian kejadian kedua itu waktu aku harus ujian open book, dan kebetulan ujiannya ini menggunakan komputer. Jadi sebenarnya yang ujian saat ini tuh lebih gampang karena ya kita belajar nyicil pun kita tetap terkesan kayak masih boleh buat contekan. Nah, seperti biasa pasti sebelum belajar persiapan itu kan kita ada waktu 1 minggu untuk prepare semuanya. Jadi selama 1 minggu itu selain belajar saya juga berdoa, dan Tuhan juga kasih kunci jawaban, ini kamu kerjain topik A B C ini nih, terus jangan lupa kamu tulis. Oh ya udah dikerjain aja, toh kan sebenarnya memang kita boleh bawa catatan. Tapi ternyata pada saat hari H ujian itu komputer yang aku pakai tuh bermasalah. Jadi sekalipun ujian itu cuma ada 2 soal, setelah aku menyelesaikan 1 soal, aku tidak bisa mengerjakan soal yang lainnya karena tiba-tiba komputer aku harus di restart ulang kembali. Jadi dalam waktu 2 jam dan masing-masing soal dikerjakan 1 jam. Soal kedua aku cuma punya waktu 30 menit, dan bersyukurnya di soal yang kedua itu adalah salah satu topik yang Tuhan suruh untuk bikin catatannya. Jadi kebantu banget pada waktu bikin esai itu, dengan adanya catatan itu akhirnya bisa selesai tepat waktu. Jadi Tuhan tuh baik banget memang. Kalau misalnya mau dirinci satu persatu, tidak pernah satupun penyataan Tuhan itu hilang selama aku berkuliah di sana. Jadi sekalipun sendiri, Tuhan tuh ngasih temen, Tuhan itu kasih kegiatan yang benar-benar positif, sehingga selain aku belajar, aku di sana juga makin
belajar juga untuk mengenal Tuhan dengan baik. Waktu aku terima beasiswa itu usia aku tuh udah mau kepala 3, kerja juga udah lama. Kalau dibandingin sama rekan-rekan aku yang terima beasiswa tuh rata-rata mereka masih S1. Kalau menurut pandangan aku tuh mereka masih punya waktu yang lebih lah untuk bisa meniti karir apa segala macam, sedangkan kalau aku berada di tengah-tengah. Dan jadi pertimbangan juga sebenarnya waktu itu apakah beasiswanya mau diambil atau enggak, karena kan tidak ada jaminan juga apakah setelah aku kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kuliah itu aku bisa kerja lagi atau enggak. Tetapi lagi-lagi Tuhan dengan baiknya meyakinkan bahwa tidak masalah kalau kamu ambil. Jadi dia tuh kayak bilang bahwa kamu nggak perlu memusingkan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian aku untuk aku pusing gitu. Jadi sebenarnya aku cukup untuk melakukan, oh ya aku bekerja, Tuhan kasih kesempatan untuk sekolah, jadi aku juga harus sekolah dengan baik. Jadi akhirnya ya udah berangkatlah. Dan memang kekhawatiran itu juga muncul lagi nih pada saat udah selesai kuliah, kembali ke Indonesia. Di saat yang lainnya udah mulai sibuk kerja segala macam, aku sendiri kan masih cari-cari. Terus coba berdoa lagi nih sama Tuhan. Tuhan ini gimana ya? Kalau misalnya cuman sebulan 2 bulan nganggur sih nggak ada masalah, tapi kan nggak mungkin seterusnya kayak gini, kan nggak mungkin juga ngebebanin orang tua dan juga kakak yang ada di rumah. Dan Tuhan dengan ajaibnya, kenapa aku bilang ajaib, karena seumur-umur kalau aku cari sendiri aku juga nggak pun dapet. Itu Tuhan nyuruh aku pergi ke suatu acara yang sebenarnya acara itu membuat aku bisa dapat pekerjaan di 4 bulan kemudian. Dan pekerjaan itu walaupun aku cuman tenaga ahli, jadi aku juga bukan karyawan tetap, itu tetap Tuhan pelihara sampai sekarang. Kalau mau flashback dari sebelum-sebelumnya itu, Tuhan tuh kayaknya udah benar-benar bikinin planningnya. Jadi aku dulu punya planning untuk kerja di tempat A, tetapi Tuhan punya planning kerja di tempat B, ujung-ujungnya yang kejadian dari kerjaannya di tempat kerja B. Bahkan sebenarnya tuh kalau aku punya planning sendiri, Tuhan itu kayak udah punya planning lain yang jauh lebih baik dibandingin planningnya aku. Mulai kerasanya sebenarnya waktu kuliah kan hubungan aku sama Tuhan kan jadi sangat-sangat dekat dibandingin sebelumnya. Jadi kerasa banget ternyata waktu aku masih tinggal di Indonesia sebelum kuliah itu jarang banget aku mengandalkan Tuhan sebenarnya. Jadi aku lebih mengandalkan keluarga aku, mengandalkan aku sendiri, mengandalkan teman-teman aku dibandingin aku mengandalkan Tuhan. Dan itu beda waktu aku benar-benar merasakan sendiri itu tuh nggak enak, sehingga aku benar-benar jadi sangat mengandalkan Tuhan. Dan sepertinya Tuhan tuh seneng pada saat aku mengandalkan Dia. Dan akibatnya pada saat aku pulang S2 itu, Tuhan makin ingin aku intens punya hubungan dengan Dia. Sehingga dengan pekerjaan aku yang sekarang, sama banyaknya kerjaannya, sama sibuknya, Tuhan tuh kasih waktu lebih banyak supaya aku tetap bisa punya hubungan intens dengan Tuhan. Dan selama 3 tahun setelah aku selesai S2 ini, kerasa banget bahwa pelan-pelan aku mulai bisa mendengar Tuhan tuh maunya apa. Mulai dari apa yang seharusnya aku katakan, apa yang mestinya aku ambil kerjaannya. Jadi setiap rencana Tuhan tuh kadang-kadang tuh suka aneh, suka nggak masuk di akal, tapi sebenarnya di akhirnya itu benar-benar kasih kebaikan buat kita. Jadi memang kita nggak pernah tahu, aku pribadi juga nggak pernah tahu bagaimana Tuhan handle semua hal, tapi kayaknya kalau khawatir akan masa depan sih udah pasti nggak sih, karena Tuhan kan pelihara kita. Tuhan pengen aku selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan.